Kalau dia tempeleng suaminya tetap lebih hebat tangannya Tuhan, maka itu tenang saja istri. Nah ini saya sempat cemburu. Kenapa kalau istri dijamin kok suami tidak? Kalau ada istri yang nyeleweng, Tuhan nggak menjamin suaminya. Urus sendiri, Tuhan bilang begitu. Karena suami itu kepala, ada otoritas, dan kita punya otoritas dalam hal ini. Ngerti sekarang hukum ini, saudara? Mari kita lihat contoh di Alkitab. Ada dua keluarga, yang satu merusak hierarki, yang satu taat pada hierarki. Hasilnya luar biasa. Kejadian 25. Siapa istri Ishak? Nah, saudara, zaman itu belum ada USG. Waktu Ribka hamil, dia tersiksa betul-betul. Dia nggak tahu ini kenapa kandunganku sakit tiap hari. Nah, Ribka berdoa, Tuhan tolong aku. Dalam doa Tuhan hadir. Tuhan berbicara kepada Ribka, anakmu itu kembar. Oh, kembar. Jadi dia mereka main bola di perutmu itu, nendang sana, nendang sini duaan itu. Nah, terus Tuhan bilang, yang sulung itu lahirnya terakhir. Sebab adiknya ini nakal. Waktu dia mau keluar, dia tarik. Nah, waktu dia terima pernyataan itu, dia tidak ngomong pada suaminya. Ishak mati-matian tetap percaya kepada firman Tuhan disampaikan oleh bapaknya. Bahwa anak sulungnya anak yang pertama. Maka itu ributlah rumah tangga itu, saudara. Ada anak mama, ada anak papa. Saudara baca nanti. Jadi Ishak itu kalau mau ngomong sama Ribka dia malas. Dia minta tolong Esau, ngomong mamamu, aku mau begitu. Lah Ribka juga begitu, malas ngomong sama suaminya. Minta tolong Yakub ngomong sama aku. Nah bayangkan ini keluarga anak pilihan bisa miring begini, saudara. Apalagi keluarga kita harus jaga baik-baik. Maka itu terjadi hal yang ngeri. Kakak adik jadi benci. Bukan salah mereka. Karena ada seorang istri tidak menggunakan otoritas rumah tangga. Dia diam kepada suaminya. Saya percaya kalau hari itu Tuhan, kalau Ribka bicara pada Ishak, Ishak akan tahu, oh ini karena yang terakhir ini yang nakal. Dia mau keluar duluan. Jadi bukan Yakub yang nakal. Memang Yakub itu anak sulung. Esau itu yang kedua. Cuma waktu mau lahir ini yang nakal. Luar biasa enggak Tuhan itu. Maka itu suami istri ini hierarki harus dipegang baik-baik. Tapi keluarga kedua, kita buka Hakim-Hakim 13. Lahirnya Simson. Ya, Hakim-Hakim 13. Saya langsung aja ayat yang ketiga. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Kita tahu firman itu. Atau baik saya akan uraikan sedikit saja. Surah ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jadi mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ada persoalan politik di negara ini. Nah secara logika, kalau ada masalah politik, maka yang dicari itu pemimpinnya siapa? Betul nggak? Siapa tentaranya? Ayo kita urus. Tapi lihat ayat 2, Tuhan cari siapa? Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Ini saya guyon, Papa. Ini negara lagi kacau. Kenapa engkau ngomong tentang perempuan mandul? Urusannya apa? Betul enggak? Nah ini cara belajar firman dengan Roh Kudus. Dia bisa bawa saya untuk bertanya, iya ya, ini kan negara lagi kacau. Kenapa perempuan mandul disebut? Maka jawabannya saudara, saya menangis. Tuhan selalu membutuhkan keluarga. Di dalam situasi apapun dia cari keluarga. Baca seluruh Alkitab. Ternyata di situasi apapun dia akan cari suami istri lebih dulu. Ini yang mengherankan sekali. Maka itu keluarga itu pusat perwakilan pemerintahan surga di dunia. Jangan main-main. Nah, maka Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Ayat 3. Istrinya Manoah. Ayat 6. Setelah selesai berbicara malaikat itu, kemudian perempuan itu bagaimana? Cepat baca. Datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku begini-begini. Nah ini hierarki yang dihormati. Istri Manoah hormat pada suaminya. Dia cerita. Terus ayat yang ke-8. Lalu Manoah, suami bukan? Memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh. Yang berdoa siapa? Suami yang berdoa. Kemarin kita sudah baca di ayat 8 ini, suami istri rajinlah berkata kami. Berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat
Setelah menikah, kita harus pakai kata kami. Libatkan istri, libatkan suami. Jangan bilang saya. Kayak bujang aja Jawas kamu. Ayat 9. Ini yang luar biasa. Maka Tuhan mendengarkan permohonan siapa? Manoah. Jelas doanya suami yang Tuhan jawab. Yang saya heran, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada istrinya. Loh, kok istrinya lagi? Yang doa suami, yang dijawab suami, tapi kok ngomongnya pada istri. Suatu hari saya meneliti begini, jauh daripada ayat ini, cuma saya heran. Saya tanya ini, di dunia ini saudara, lebih terkenal kakek sihir atau nenek sihir? Coba jawab. Nah, itu yang saya tanya, kenapa? Ternyata perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Sampai setan pun cari perempuan. Loh, benar, ini kenyataannya. Maka itu nenek sihir bisa lebih terkenal daripada kakek sihir. Nah, ayat ini yang menolong saya untuk mencari jawaban. Ternyata Tuhan juga lebih senang berbicara pada perempuan daripada laki-laki. Sebab laki-laki suka bantah. Amin kan? Supaya bertobat. Supaya bertobat. Ini buktinya. Coba saya cari pakai ilmu jiwa juga. Saudara, mengapa setan dan Tuhan lebih gampang pakai perempuan daripada pakai laki-laki? Sebab perempuan itu punya radar yang jauh lebih canggih, lebih peka daripada radarnya laki-laki. Laki-laki cenderung bebal dan dablek. Maka itu kalau ada apa-apa, coba jujur, yang rasa istri kita atau kita? Ada apa-apa istri rasa duluan. Belum jadi apa-apa, dia tahu duluan. Nah, itulah perempuan. Maka itu suami-suami jangan sampai salah. Kalau kejadian 3:17, laki-laki suami tidak boleh dengar nasihat perempuan. Tapi kalau istri kita mendengar pernyataan Tuhan, itu bukan nasihat dia, itu Tuhan yang berbicara untuk keluarga kita. Nah, ini beda. Mengerti sekarang? Jadi bagaimanapun juga suami-suami, Tuhan lebih banyak bicara kepada istri kita daripada kepada kita. Maka itu banyak rumah tangga ribut. Mereka sudah belajar. Laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Anak kita jauh, nggak dikendali. Dia ngalami sesuatu. SMS juga tidak, telepon juga tidak, pesan juga tidak. Ingat, yang gelisah mamanya atau papanya? Mama. Istrinya jengkel. Kamu tidur saja enak betul, ngorok lagi, kamu nggak mikir anak. Soal bilang anak nggak ada apa-apa begitu kok kamu ribut. Nah, itu dia. Jadi ribut hanya gara-gara itu saja. Nah, maka itu istri-istri, karena Tuhan memberi saudara radar khusus yang sangat peka, sehingga benda asing sekecil apapun dan sejauh apapun sebelum sampai ke wilayah hierarki surga di rumah tangga suamimu, radarmu sudah bunyi. Maka itu setan paling suka ganggu hati perempuan daripada hati laki-laki. Betul enggak? Siapa gampang iri hati? Perempuan. Jangan marah dulu. Siapa gampang tersinggung? Perempuan. Jangan marah lagi. Karena apa? Setan tahu. Untuk membuat perempuan jadi tuli, radarnya dirusak duluan. Renungkan ini perempuan. Radar saudari adalah hati istri. Maka itu Amsal 4:23, pegang perempuan, jagalah hatimu lebih daripada apapun yang patut dijaga. Karena radar. Iblis akan menyerang suamimu, dia belum tahu, engkau tahu duluan istri, radarmu peka. Anak-anak akan mengalami sesuatu, orang tua belum tahu, istri tahu duluan. Hebat sekali perempuan itu. Dan ini ayat. Mengerti sekarang hierarki ini saudara? Suami kepala, tapi ternyata istri pegang komando dalam arti siapa yang tahu duluan. Nah, suami mengambil keputusan setelah istri memberitahu dari itu. Lihat apa sikap istri Manoah, hebat sekali. Jadi jawaban Tuhan kepada doanya suami, tapi istri dikunjungi. Ketika istri duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya bagaimana? Tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, dan seterusnya.